materinya. Oke, nah materinya udah di-share ya. Nah, ini dia hari ini yang akan kita bahas adalah tentang memperkenalkan bahasa kedua pada anak dan hal-hal apa saja yang penting untuk diperhatikan. Oke, wah sekarang udah partisipannya udah mau 350 ya, tadi yang daftar sampai 1000. Oke, sebenarnya ada beberapa hal memang yang perlu diperhatikan oleh orang tua terkait memperkenalkan bahasa kedua nih pada anak. Oh, suaranya kecil ya? Oke. Udah kedengeran belum ya sekarang suara saya? Udah ya? Udah, Halo? sudah. Tadi agak kecil. Tadi Iya, tadi agak kecil. Kayaknya mungkin agak dideketin aja Mbak Devi sih. Oke. Oke, kita bahas aja langsung yang pertama. Kalau tadi aku udah dikenalin juga ya, bahwa aku adalah seorang psikolog anak yang berpraktek di klinik Tembok Excel, juga di rumah sakit YRC. Silakan Mbak, selanjutnya, slide berikutnya adalah, nah ini dia agenda-agenda yang hari ini yang mau kita bahas tuh apa aja. Ya, yang pertama, tanda anak siap belajar bahasa kedua. Itu apa aja sih tandanya? Ya kita perlu memahami hal itu karena kalau kita nggak tahu ya apa yang tanda-tandanya itu apa, nanti bisa jadi kita mengajarkan padahal anak kita itu belum siap. Ya, baik itu secara usia maupun secara kondisi lingkungannya, kondisi orang tuanya itu perlu dilihat juga. Ya, kalau misalnya belum siap, kita udah ajarin, nah dia nanti yang akhirnya anak menjadi istilahnya ya, kalau kita tuh kata-katanya overwhelmed. Nah, overwhelmed itu apa sih? Overwhelmed itu kayak, aduh ngerasanya udah kebanyakan nih, aku nggak mau. Gitu. Makanya kita perlu tahu tanda-tanda siapnya tuh apa. Kemudian yang sering sekali menjadi pertanyaan, tidak hanya di sosial media, tapi juga pertanyaan di ruang klinik saya ya, tentang bingung bahasa. Nah, apakah bingung bahasa itu ada, ataukah bingung bahasa itu tidak ada? Ya. Kemudian yang ketiga tentunya do's and don'ts dalam memperkenalkan bahasa yang kedua. Lalu yang keempat adalah cara memperkenalkan bahasa, terutama bahasa apa saja. Ya, bahasa secara prinsip itu sebenarnya kita punya. Ya, bagaimana sih cara mengenalkan bahasa pada anak. Oke, kita lanjut lagi. Ini 4 hal utama yang akan kita bicarakan hari ini selama kurang lebih mungkin 40 menitan ya. Nah, ini dia. Apa sih tanda anak siap bahasa kedua? Nah, harus kita pahami. Yang pertama, tentu saja dia tidak memiliki keterlambatan bicara. Ya, jadi dalam produksi bahasanya itu dia nggak terlambat. Oke. Kemudian yang kedua, tidak memiliki keterlambatan bahasa. Nah, sampai sini mungkin ada yang bingung ya. Lalu apakah berbeda antara keterlambatan bicara dengan keterlambatan bahasa? Itu sangat berbeda ya. Bicara dan bahasa adalah dua hal yang berbeda. Namun seringkali kalau orang-orang ya atau yang belum memahami, semuanya pasti dibilangnya apa? Speech delay. Padahal itu belum tentu speech delay. Kadang saya pun menerima rujukan dari dokter, dari psikolog lain, tulisannya selalu apa? Speech delay. Padahal itu belum tentu. Ya, bisa jadi language delay.
atau keterlambatan bahasa. Ya, oke, suaranya masih kecil ya. Sebentar ya, pas saya deketin aja kayak gini gimana ya? Udah, oke. Ya, oke, kayak gitu Mbak Dew. Kalau peserta yang lain suara saya kecil juga nggak? Bisa. Oh, tadi kecil, enggak. Oh, yang lain, oke, all good, enggak, oke. Sekarang udah aman, Mbak Dew. Sekarang udah Udah aman. aman ya, ya udah, oke. Saya, oke, tadi, oke. Nah, jadi itu, ya, terkait perbedaan bicara dengan bahasa. Kalau bicara itu secara mudahnya aja ya, ini juga saya mempelajarinya dari seorang speech pathologist ya. Jadi ada itu ada sebuah profesi yang namanya speech pathologist. Kalau di Indonesia itu saya nggak tahu ya, saya tapi baru kenal satu di Indonesia itu, yaitu Ibu Sheila Hadikusumo. Dia adalah speech pathologist yang mengambilnya di US, kemudian dia kembali lagi ke Indonesia gitu ya. Jadi speech pathologist itu memang kuliahnya belum ada di Indonesia, makanya agak jarang. Jadi speech pathologist ini bicara dan bahasa itu adalah dua hal yang berbeda. Saya mengambil dari Ibu Sheila bahwa bicara itu ibaratnya itu printernya ya yang memproduksinya, tapi bahasa itu ibaratnya adalah software dari si komputer itu. Gitu ya. Jadi bahasa itu ibaratnya software dari si komputer itu, aplikasinya lah ya. Nah, bicara adalah printernya yang menghasilkannya. Ya, makanya biar keterlambatan bicara itu salah satunya mungkin gagap. Nah, kayak gitu ya. Dan kalau bahasa itu hanya vocabulary-nya atau jumlah kata yang dia pahami masih sedikit. Nah, kayak gitu. Ya, kemudian yang ketiga tidak memiliki gangguan. Nah, ini perlu dibedakan ya Bapak Ibu, keterlambatan dengan gangguan. Kalau keterlambatan, delay, suatu waktu di usia tertentu nanti dia akan catch up. Ya, dia akan mampu bisa sama dengan anak-anak seusianya. Oke. Tapi nanti kalau misalnya gangguan, nah itu cenderungnya harus kita lihat lagi apakah dia bisa catch up dengan prosedur medis tertentu ataukah memang bisa ditingkatkan tapi mungkin tidak pada range usianya. Begitu, ya. Oke, yang keempat adalah, nah ini penting juga, yaitu tidak ada keterlambatan kognitif. Ya, harus gimana cara kita tahunya? Secara sederhana kita tahunya anak ini ada keterlambatan kognitif atau enggak, ya kita bandingin aja waktu dia lagi main sama sepupunya yang hampir mirip-mirip usianya. Kita bandingin aja. Kita lihat apakah anak ini mudah paham gitu ya atau kok sulit sekali untuk memahami sesuatu gitu. Sesederhananya begitu. Cuman memang untuk kognitif ini di dalam kemampuan berpikir itu kan ada banyak ya. Ada fokus, ada memori gitu. Jadi nggak hanya cara berpikir aja, tapi ada daya nalar, cara dia mengingat sesuatu, cara dia berhitung, itu juga masuk kognitif. Makanya di Simajiro itu di barang-barangnya ada banyak kan, ada karena anak saya langganan, saya jadi tahu ada berhitung, ya, kemudian ada memorinya juga, ya, karena kemampuan berpikir itu bukan cuman kemampuan dia berpikir aja, ya, tapi di dalamnya ada fokus, berhitung, kemudian logika, ya, ada logika, ada problem solving, nah, ada memori dan sebagainya. Ya, jadi ada banyak. Oleh karena itu, keterlambatan kognitif di sini termasuk juga kalau anaknya belum terlalu fokus. Ya, di usia tertentu tuh masih lari sana sini gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Ya, yang kelima juga tanda anak siap bahasa kedua adalah kalau terdapat figur yang fasih bahasa kedua. Ya, bahasa atau bahasa yang mau dikenalkan ini ya, bahasa baru.
Ya, figurnya ini boleh figur yang dekat dengan anak, gitu ya, misalnya orang tua, tapi boleh juga misalnya figurnya adalah program enrichment misalnya ya, program untuk mengenalkan anak bahasa Inggris yang kita bisa jamin bahwa itu cukup terpercaya, gitu ya. Kemudian yang keenam, figur tersebut juga harus siap menjadi teman berinteraksi anak. Nah, jadi ini perlu diperhatikan nih, bukan hanya figur yang ya ada sih misalnya omnya bisa fasih bahasa Inggris, misalnya ya contoh, tapi jarang ketemu sama anak ini atau nggak serumah ya nggak bisa juga. Ya, jadi harus ada figur yang anak cukup mudah berinteraksi dengan dia, baik langsung maupun tidak langsung. Oke, silahkan slide berikutnya. Nah, ini bingung bahasa apakah ada? Ya, oke, jadi bingung bahasa ini memang kalau saya lihat di jurnal, itu bingung bahasa ini bukanlah sebuah istilah yang ilmiah nih moms and dads ya, tapi lebih kepada istilah yang dibuat oleh masyarakat, halayak umum, awam yang membuatnya. Ya, kalau di bahasa Inggris kan di jurnalnya itu adalah language confusion. Nah, itu sebenarnya tidak ada. Ya, tidak ada. Sangat jarang, bahkan sedikit sekali yang membahas terkait di dalam penelitian ilmiah. Tapi ketika penelitian itu membahas, itu lebih membahas tentang mitos terkait bingung bahasa ini. Ya, kebingungan bahasa ini perlu dipahami bukanlah suatu hal yang menjadi diagnosa kelainan perkembangan, bukan ya. Tapi seperti tadi yang saya bilang, ini sebuah istilah yang sering dipakai oleh masyarakat atau halayak umum. Ya, nah kebingungan bahasa sendiri ini sebenarnya apa sih ya? Ketika kita tanya pada masyarakat, kebingungan bahasa ini ternyata mereka semua berbagai macam ya mendefinisikannya. Baik itu kebingungan bahasa ini ada yang mengatakan bahwa oh nanti anaknya akan selamanya bingung, ada yang bilang gitu. Ada juga yang bilang bahwa oh ya hanya sekedar bingung aja gitu ya. Jadi belum ada sebuah kepastian sebenarnya apa sih ya bingung bahasa itu definisinya. Ya. Tapi yang sudah pasti ada di penelitian dan sudah pasti bahwa secara sains itu benar ditemukan adalah pada anak usia dini ya anak memang akan mencampurkan bahasa terutama jika mereka baru diperkenalkan pada bahasa yang kedua itu. Ya, kalau dalam istilahnya disebut istilah ilmiahnya ya dalam bahasa disebut dengan code mixing. Itu. Ini adalah sebuah fase yang wajar dilewati seorang anak ketika dia baru dikenalkan oleh bahasa kedua yang baru aja dia tahu. Ya, jadi mereka mencampur-campur bahasanya. Ya, antara kode bahasa Indonesia contohnya ya dengan kode bahasa Inggris mereka akan campur. Itu memang sering sekali ya kita lihat apalagi zaman sekarang misalnya, "Mama, where do you put di kursi?" Misalnya gitu ya, itu kan campur. Tapi ini adalah hal yang wajar dialami, terutama ketika anak itu misalnya ya di rumahnya adalah bahasa Indonesia, kemudian di sekolahnya full bahasa Inggris. Nah, itu pasti akan code mixing ini dia alami gitu. Tapi ini bukanlah sebuah kelainan atau diagnosa, bukan. Ini suatu hal yang normal dia alami dan suatu saat nanti seiring berjalannya waktu dia tetap akan bisa membedakan kapan harus memakai bahasa Indonesia dan kapan harus memakai bahasa Inggris. Jadi nanti ketika kuliah dia tidak akan mencampur-campur bahasanya ketika dia membuat skripsi. Ya, karena dia tahu saat membuat skripsi mungkin dia nanti kuliahnya di Harvard atau Oxford gitu ya. Nanti amin dia akan tahu bahwa oh ya aku harus
skripsi aku harus pakai bahasa Inggris. Jadi tidak akan dia akan mencampur di skripsinya kayak misalnya the purpose of penelitian ini, ya itu dia nggak akan kayak gitu ya. Tenang aja. Jadi code mixing itu adalah hal yang normal dialami seorang anak yang anak ini memang dia tidak ada keterlambatan ya. Oke, kita bisa lanjut tentang bingung bahasa di slide berikutnya. Bergantian menggunakan bahasa 1 dan 2 dalam konteks pengucapan dan fungsi, ini adalah suatu hal yang wajar terjadi. Ya, pengucapan dan fungsi. Seiring bertambahnya usia mereka, mereka bisa mengatasi pemakaian bahasa yang tercampur ini sesuai konteksnya. Jika anak-anak ini tidak memiliki masalah keterlambatan komunikasi sejak awal. Jadi moms and dads perlu dipahami ya, kita makanya tadi harus lihat dulu tanda-tandanya apa. Tanda-tanda anak siap, ya jangan sampai kita sudah curiga dia terlambat, kita tetap mengenalkan bahasa yang kedua. Ya, karena jadinya takutnya, nah itu yang bisa membuat nanti dia nggak bisa membedakan seterusnya. Ya, antara kapan harus pakai bahasa yang pertama, kapan harus pakai bahasa yang baru. Ya, jadi perlu dipahami sejak awal selama anaknya tidak memiliki masalah keterlambatan komunikasi, ya jadi selama dia tidak ada keterlambatan komunikasi, insya Allah nanti dia akan bisa membedakan kapan harus memakai bahasa pertama dan kapan harus memakai bahasa kedua. Ya, oke, silakan di slide selanjutnya adalah terkait do's and don'ts. Oke, nah do's and don'ts ini perlu diperhatikan betul-betul. Ya, kita lihat dulu ya, apa sih yang masuk ke dalam do's yang perlu kita lakukan ketika mengenalkan anak bahasa kedua. Nah, pertama yang mengenalkan bahasa baru ketika kita benar-benar yakin bahwa anak tidak memiliki keterlambatan komunikasi. Gitu. Ya, yang pertama. Jadi dari mana kita bisa tahu anak itu nggak ada keterlambatan komunikasi? Mudah sekali ya. Kita observasi saja kalau dia main sama kita. Kemudian juga kita kalau dia main sama anak lain seusianya, itu kita lihat aja. Selama kalau 2 tahun itu kan sebenarnya patokannya ya, dia sudah bisa berkomunikasi walaupun belum jelas juga nggak apa-apa. Kata-katanya kadang masih belum jelas itu nggak apa-apa. Nah itu kita lihat apakah 2 tahun ini dia udah bagus komunikasinya walaupun pengucapannya masih belum jelas, ataukah di 2 tahun ini dia masih sering sibuk sendiri, main sendiri, lompat sana, lompat sini. Kadang untuk kita tanya pun baru kita tanya 1 kali, kayak misalnya kakak lagi main apa? Wah baru kita tanya 1 pertanyaan dia udah lari lagi ke sana. Nah itu ya. Itu yang perlu kita perhatikan karena seringkali perkembangan bahasa itu juga perkembangan komunikasi itu juga kita lihat dari seberapa bisa dia fokus untuk tektokan komunikasi sama kita. Seberapa banyak tuh tektokannya. Apakah kita baru mengajukan 1 pertanyaan dia udah langsung lari gitu ya, atau kita bisa tektokan dengan cukup, kakak lagi apa? Aku lagi ini mah. Oh ngapain itu kakak? Ini. Oh kakak lagi itu. Wah kakak pintar ya? Iya dong aku pintar. Nah itu udah berapa tektokan tuh? Kalau kurang lebih ada 3 kali tektokan ya. Nah si tektokan ini sebenarnya ada bahasanya dalam psikologi yaitu circle of communication. Ya, jadi si tektokan ini berapa banyak kita tektokan sama anak itu ada bahasa ilmiahnya yaitu circle of communication. Nah, biasanya saya kalau di klinik itu saya akan melihat seberapa banyak circle of communication yang dihasilkan oleh orang tua dan anak ini. Gitu. Kalau misalnya dia sudah 2 tahun dan circle of communication-nya itu cuma 1 ya, dalam 1 momen ngobrol, dalam 1 kali diajakin tuh cuma 1, nah itu harus berarti
baiknya fokusnya mungkin kita lihat dulu lebih dalam. Kemudian dus yang kedua adalah memperkenalkan bahasa Inggris ya atau figur orang yang memperkenalkan bahasa Inggris, media yang memperkenalkan bahasa Inggris itu harus dengan cara yang tepat. Terutama dalam hal pengucapan dan SPOK-nya. Nah, SPOK-nya itu maksudnya adalah grammar ya di sini ya. Jangan sampai kita mau memperkenalkan bahasa Inggris gitu, tapi kita sendiri sebenarnya kurang bagus dalam bahasa Inggrisnya, kemudian kita memaksakan harus kita aja yang ngenalin bahasa Inggris, gitu ya. Kita nggak mau dibantu sama program, kita nggak mau dibantu sama metode-metode enrichment yang lain, gitu ya. Kita kekeh gitu, cuman kita aja yang boleh ngenalin bahasa Inggris. Nah, kalau kita ngerasa kurang bagus bahasa Inggrisnya, tapi kita pengen nih anak kita tuh misalnya suatu saat nanti kuliahnya di luar negeri dan harus bisa bahasa Inggris ya, berarti kita butuh bantuan ya, yaitu program ya, aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Ini. Kemudian yang ketiga, perkenalkanlah dengan cara yang menyenangkan kalau memang anaknya masih usia di bawahnya 7 tahun gitu. Ya, jangan sampai tentunya ini moms and dad semuanya pasti udah pada tahu nih. Jangan sampai dengan cara yang kurang menyenangkan. Ya. Kemudian yang keempat adalah cara mengenalkannya adalah dengan melibatkan berbagai sensori. Ya, berbagai modalitas sensori. Tidak hanya visual dan auditori aja, tidak hanya melihat dan mendengarkan aja, tapi dia harus coba sendiri, dia pegang sendiri. Kalau kita tanya, kita misalnya lagi ngajarin bahasa Inggrisnya warna-warna gitu ya, kita kalau bisa ada barang di depannya yang bisa dia manipulasi ya, bisa di karena apa? Karena pada prinsipnya memori itu akan lebih kita bisa melekatkan di memorinya kalau dia merasakan sesuatu, ya punya feelings tentang materi yang lagi diajarkan itu. Gitu ya, sama kayak kita pas kuliah gitu kan, dosen-dosen apa sih yang paling ngena di hati kita? Apakah dosen yang cuman ngajarnya, oh ya udah gini 1, 2 gitu ya, cuman ngajarin slide, cuman ngajarin via bicara, ataukah dosen-dosen yang lebih sering kita ingat itu dosen-dosen yang lucu gitu ya, yang membangkitkan perasaan kita jadi lebih pede sama dosen itu, kita jadi lebih semangat. Tentunya ya guru yang seperti itu ya. Oke, dan juga waktu kita kuliah mungkin kita ingat atau sekolah, kita jadi ingat bahwa kita lebih ingat pelajaran yang kita praktekin langsung, ya kan? Nah, sama ya, bahasa kedua juga seperti itu mengejarkannya. Kemudian yang terakhir, sudah yakin dusnya adalah sudah yakin anak tidak memiliki masalah dalam memusatkan perhatian. Ya, fokus tadi. Karena begini, kenapa hal ini penting? Fokus dan atensi anak karena sebelum anak itu bisa memproduksi bahasa, dia harus bisa fokus dulu memperhatikan. Kalau dia nggak bisa fokus memperhatikan, dia akan sulit mempelajari apa yang lagi kita ngomongin gitu ya, akan mengobservasi dia akan sulit. Kita lagi ngomong sama orang, dia nggak bisa observasi ya, kita lagi ngomong sama dia juga, dia nggak akan terlalu banyak circle of communication-nya. Kemudian apa yang perlu diwanti-wanti untuk tidak dilakukan atau don'ts-nya adalah mengenalkan bahasa baru padahal kita sudah curiga anak ini sepertinya ada keterlambatan. Ya. Kemudian mengenalkan bahasa Inggris dengan cara yang tidak tepat. Nah, itu harus diwanti-wanti nih. Misalnya orang tuanya, saya sering juga ya di klinik saya, orang tuanya kurang betul gitu bahasa Inggrisnya, kurang fasih, tapi tetap diterapkan untuk anak ini, sehingga anak ini jadi ikut-ikutan juga kurang pas menggunakan bahasa Inggrisnya.
Kemudian ketiga, tentunya mengenalkan dengan cara yang memaksa dan tidak menyenangkan. Nah, hal ini cukup berbahaya ya, karena yang perlu dipahami oleh orang tua ketika kita mengenalkan dengan cara memaksa dan tidak menyenangkan, anak jadi punya pandangan bahwa belajar itu suatu hal yang aduh nggak banget deh, nggak menyenangkan. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Kalau anak sudah membangun pikiran seperti itu, nah bagaimana kita bisa berharap dia bisa S1, S2, S3, S4, S5, bahkan sampai SS berikutnya ya di jenjang kuliah dia. Bayangkan saja kalau kita mau anak kita kuliah sampai S2 itu seenggak-enggaknya dia akan menghabiskan waktu sekitar 20 tahunan untuk kuliah, ya. Nah, si 20 tahunan untuk belajar dan sekolah ini, kalau di tahun pertamanya aja dia udah nggak seneng, kita udah ngajarinnya itu maksa, bikin dia males, aduh mama aku nggak mau belajar. Bagaimana mungkin kita berharap dia bisa sekolah sampai 20 tahunan? Ya, kalau di tahun pertama dan tahun kedua dia sekolah aja, dia udah dikenalkan dengan suatu hal yang bahwa belajar itu nggak nyenengin. Ya, makanya kita jaga biar anak-anak kita ini tetap senang dia belajar. Ya, tetap senang dia sekolah itu walaupun pada kenyataannya ya ya sebenarnya banyak sih sekolah yang nyenengin ya. Sekarang apalagi tuh pilihan sekolah tuh banyak banget sekolah yang nyenengin itu kalau menurut saya. Guru-gurunya juga banyak juga yang nyenengin. Cuman memang karena sekarang ini pandemi, kebanyakan orang tua ya yang mengajari anak. Ya karena kan guru-guru berbagi tugas jadinya kita sama guru-guru. Nah, ini selama pandemi juga diharapkan ekspektasi ya, ekspektasi kita disesuaikan lagi. Kemudian yang terakhir adalah kita punya tekad hanya akan mengajak anak bicara dengan bahasa kedua. Oh gitu. Jadi ada orang tua yang seperti itu. Jadi hanya saya sebenarnya Indonesia bahasanya, orang tuanya bilang gitu. Tapi saya bertekad bahwa kalau ngomong sama anak saya hanya akan pakai bahasa Inggris aja. Padahal orang tuanya juga mungkin bisa bahasa Inggris, tapi bukan yang terlalu fasih sampai ngomong perasaan dan sebagainya, itu kurang fasih untuk bahasa Inggrisnya. Nah, jadi ada orang tua yang seperti ini, yang bertekad, aduh, saya pokoknya kalau ngomong sama anak saya tuh jadi rasanya nggak bebas mbak, soalnya cuma boleh, saya punya prinsip kalau ngomong sama anak saya harus pakai bahasa Inggris aja, saya nggak mau nyampur sama yang lain. Padahal saya tuh nggak bisa sih, nggak terlalu bisa banget bahasa Inggrisnya, misalnya gitu. Nah, ini harus berhati-hati ya, kemungkinan kenapa nggak kita kasihin aja ke program ya, mungkin jadi lebih bagus. Kenapa ini berbahaya? Karena jadinya orang tuanya juga ngerasa nggak bebas kan ngobrol sama anak, hanya bisa ngobrol yang permukaan aja gitu, nggak bisa ngobrol sampai dalam ya karena nggak bisa ngomong bahasa Inggris sampai dalamnya. Dan yang terjadi pada anak tuh apa? Kalau seperti ini, anaknya juga jadi merasa sendiri, jadi merasa terasingkan, jadi merasa teralienasi di keluarga gitu. Karena ketika orang tuanya ngomong sama dia, orang tuanya hanya ngomong hal-hal yang sifatnya bertanya aja ya, what are you doing, what is that, what's the color, cuman kayak gitu aja. Karena untuk ngobrol yang lebih dalam mungkin orang tuanya agak terbatas bahasanya. Ya, makanya untuk anak ini harus diperhatikan. Jangan sampai dia merasa teralienasi di dalam keluarga. Oke, selanjutnya silakan. Nah, ini gimana sih cara memperkenalkan bahasa yang kedua? Ya, kita udah masuk di akhir-akhir nih, cara memperkenalkan bahasa yang kedua. Sebenarnya ada dua cara utamanya ya. Yang pertama itu simultaneous acquisition. Anak belajar dua bahasa bersamaan secara simultan sejak anak berusia sebelum 3 tahun. Nah, ini biasanya terjadi kalau anak-anak yang memang dari lahir itu
keluarganya itu sudah tumbuh dari keluarga yang memang punya 2 bahasa gitu. Jadi contoh ya, ibunya pakai bahasa Indonesia, ayahnya pakai bahasa Inggris dari lahir. Udah diajak ngomong dua bahasa ini kayak gitu. Jadi secara bersamaan anak ini tumbuh dengan 2 bahasa ini gitu ya. Atau bisa juga sequential acquisition. Artinya anak belajar bahasa kedua setelah bahasa ibu dikuasai dengan baik. Nah, biasanya ini sering terjadi di Indonesia. Jadi belajar bahasa kedua, misalnya bahasa Inggris gitu ya, nanti di usia mungkin 4 tahun, 3 tahun ya, itu baru dia dikenalin bahasa Inggris. Karena di usia dari lahir sampai dengan mau ke 3 tahun, itu dia murni pakai bahasa Indonesia terus. Mungkin setelah bahasa 3 tahun, entah dia dimasukin ke sekolah ya yang bahasa Inggris, atau dia dimasukkan ke program apa aja, terserah gitu. Jadi boleh, ini kedua hal ini tuh boleh dipakai, nggak ada yang mana yang lebih baik, nggak ada. Dua-duanya sama baiknya. Ya, dua-duanya sama-sama bisa menjadi cara untuk memperkenalkan bahasa yang kedua. Tergantung situasi dan kebutuhan dari keluarga itu dikembalikan lagi. Ya, oke. Berikutnya silahkan. Nah, bagaimana sih cara mengenalkan bahasa yang kedua pada anak? Karena caranya itu sebenarnya sangat-sangat banyak. Tapi kalau dirangkum itu terdiri dari 3 prinsip utama ya yang bisa diterapkan tidak hanya ketika mengajarkan bahasa yang kedua, ya bahasa yang pertama, ketiga, keempat, kelima, prinsip ini sangat bisa digunakan karena ini adalah prinsip yang mengajari bagaimana sih kita bisa menstimulasi anak dalam berkomunikasi. Komunikasi itu ingat tidak hanya bicara saja, tapi juga ada bahasa di dalamnya. Ya, adalah prinsip OWL yang sering kali digunakan dalam ketika kita menstimulasi anak-anak untuk lebih mau berkomunikasi. Ya, OWL itu apa sih? Yang pertama observe, kedua wait, and ketiga listen. Prinsip OWL ini sebenarnya adalah konsep yang dipakai oleh kita bisa bilang terapis-terapis wicara ya di US, yaitu prinsip Hanen, itu namanya prinsip Hanen. Nah, kita lihat yuk secara garis besar apa sih OWL itu. Yang pertama adalah observe. Observe ini memperhatikan perasaan dan kebutuhan anak melalui observasi bahasa tubuh anak, ekspresi wajah, untuk memahami anak kita lebih dalam. Nah, ini seringkali sulit dilakukan orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu lebih berpikirnya memberi dan terus memberi gitu ya pada anak, menstimulasi, tapi kita lupa untuk memberi pause sejenak pada diri kita, mengobserv anak kita dengan dalam, melihat sebenarnya apa yang dia butuhkan, ya, apa ekspresi wajahnya, gitu. Barang apa yang dia mau, ya, kemudian apa yang dia coba untuk katakan sama kita, gitu. Nah, yang sering terjadi adalah kalau misalnya kita lupa untuk observe. Observe ini terjadinya bisa kapan aja ya, terserah kita. Kadang anak lagi main, terus kita observasi ya, oh ternyata dia udah bahasanya udah bagus banget ya, udah berkembang lebih jauh ya dibandingin sama yang anak-anak teman mainnya ya. Nah, itu. Atau mungkin ketika kita observasi waktu dia lagi main, oh ternyata dia kayaknya masih agak susah nih untuk mengucapkan berkomunikasi nama-nama emosi gitu. Tapi kalau nama-nama mainan dia udah bisa nih, udah jago. Nah, kayak gitu itu
fungsinya kita sesekali observasi anak kalau kita ada waktu istirahat, waktu luang. Nah, itu kita observasi dia, ya, temenin. Jadi nggak semuanya itu harus kita tanya terus anaknya terus, enggak, ya. Lanjut, yang kedua adalah wait. Wait ini atau menunggu adalah memberikan waktu untuk anak bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya. Termasuk di dalam wait itu juga adalah menahan keinginan diri kita sendiri untuk bicara untuk anak kita atau menjawab untuk anak kita. Contoh ya, dan biasanya ini kan udah mau bulan puasa nih, bulan puasa ntar lagi lebaran tuh biasanya misalnya nanti ketemu sama keluarga ya pas lagi bulan buka puasa bareng atau gimana, ketemu biasanya anak kita kan masih mungkin malu-malu ya, wajar baru pertama kali ketemu. Terus disuruh salim, salim nih nak, salim sama ini saudara kamu, gitu ya. Misalnya salim, salim kayak gini ya, kan soalnya masih COVID. Salim, terus orang itu nanya ke anak kita, udah kelas berapa sayang? Nah, biasanya kita sebagai orang tua nggak usah buru-buru jawab, ya kita tunggu aja anak itu. Tuh kelas berapa? Ditanyain sayang kelas berapa? Lama kan? Kita tunggu sampai kira-kira 10 detik ya. Nah, misalnya anak itu nggak mau jawab, oh iya belum mau jawab, ya udah nggak apa-apa nih tante belum mau jawab ya. Jadi kita tunggu dulu, jangan begitu anak kita nggak mau jawab, kita langsung jawab, nak, ayo cepet jawab. Ih kok nggak mau jawab sih? Ya, ayo cepet dong, jawab dong, ayo. Terus-terus aja kita kayak gitu. Nah, cukup kita suruhnya satu kali aja. Jawab, nak, itu tadi ditanya sama tante. Udah, kita tunggu dulu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita, yuk jawab sayang. Nah, baru 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jangan kita istilahnya itu terlalu banyak ya untuk anak atau kita terlalu mendorong terus-terusan gitu anak kita memaksa jadinya. Nah, itu ya. Yang kedua, yang paling terakhir adalah listen. Nah, listen ini kita sebagai orang tua perlu punya prinsip adalah lebih banyak mendengarkan anak daripada kita yang berbicara pada anak dengan pertanyaan yang amat banyak. Ya, terus gimana dong Mbak kalau kita mau ngajarin? Boleh, kalau mau ngajarin boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan juga kadang kita sering ya dengar kayak gini, kalau jagain anak kecil tuh harus cerewet, kalau nggak cerewet nanti dia pendiam. Ya itu benar juga, ya nggak masalah. Tapi yang harus kita pahami di sini, cerewet itu boleh, nggak apa-apa. Tapi perbanyak juga kemampuan mendengarkannya ya. Jangan hanya cerewet aja terus-terus ya, nggak jelas. Tapi kemampuan mendengarkannya nggak diasah, nggak mau mendengarkan. Hanya satu arah aja, anak terus yang dengerin. Terus. Ya akan lebih baik kalau kita aktif juga ajak anak ngomong, interaktif tapi dengan pertanyaan yang nggak terlalu banyak. Dan kita juga mengasah kemampuan kita untuk mendengarkan anak lebih banyak. Terutama kalau kita anak lagi cerita atau anak lagi berhayal tentang mainannya. Nah, itu kita dengerin. Kalau kita mendengarkan dengan fokus pada anak, anak akan merasa secure dan lebih terdorong untuk mau berusaha bicara. Ya, tapi kalau kitanya sibuk sendiri, nemenin anak main sambil main handphone, kitanya sibuk ya, anak-anak udah manggil, mama, ini maksudnya gini, apa sih ma, ini ayo kita main ini, oh gitu, entar dulu, mama lagi ini deh, mama nggak tahu. Nah, itu anak-anak tuh makin turun dia keinginan untuk ngomongnya sama kita. Oh, dulu ngomong sama mama juga nggak di iniin dengerin gitu ya. Itu. Nah, jadi kemampuan mendengarkan kita terutama sekarang ya di dunia yang sibuk ini harus kita lebih asah lagi. Ya, lebih aware lagi kapan megang handphone, kapan dengerin anak. Oke, saya rasa ini slide saya yang terakhir ya. Nah, selesai. Baiklah. Terima kasih Mbak Gian dan Moms and Dad semua atas waktunya. Silahkan.
Terima kasih Mbak Devi. Wah, menarik banget sih materinya ya. Dan tadi juga udah ada do's and don'ts-nya ya kan untuk anak. Terus juga gimana caranya sih memperkenalkan bahasa kedua ini kepada anak. Nah, Moms and Dad tentu Moms and Dad banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyain ke Mbak Devi nih ya kan. Silakan bagi Moms and Dad yang ingin bertanya, taruh atau drop pertanyaannya di kolom Q&A Moms and Dad. Nanti tentunya kita akan sesi diskusi atau sesi Q&A bersama dengan Mbak Devi. Namun sambil Moms and Dad bertanya dan tentunya tim Kodomo Challenge memilih pertanyaan Moms and Dad, saya ingin menginformasikan kembali tentang paket produk Kodomo Challenge bahasa nih. Tadi kan di awal udah ya tentang pengertian atau mungkin penjelasan tentang paket Kodomo Challenge bahasa. Tapi tentu Moms and Dad penasaran nih, unboxingnya kayak apa, mainannya ada apa aja. Dan tadi Mbak Devi ternyata ini ya, maksudnya langganan juga nih dari paket Kodomo Challenge ya Mbak Devi. Kira-kira program apa Mbak Dev? Aku kalau sekarang anaknya sih udah gede ya. Cuma aku dari Hop, dari sebelum Hop tuh apa playgroup ya? Oh playgroup, playgroup ya. Lanjut ke Hop ya atau? Oh luar biasa sih. Mbak Dev, sebelum ke sesi Q&A nih dan sambil Moms and Dad nanya-nanya juga, Mbak Devi mungkin boleh mungkin istirahat ya, minum dulu gitu sambil saya menjelaskan tentang paket Kodomo Challenge bahasa ini. Oke, Moms and Dad, yang seperti yang tadi saya omongin, kita akan melihat video unboxing dari paket Kodomo Challenge bahasa. Yuk kita saksikan video berikut ini. Kodomo Challenge. Taruh lagi. Nih, gajahnya. Apa ya? Gajah. Oh, gajah. Gajahnya taruh. Kucuk, 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 kucuk. Naik. Naik. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Aku, raket lagi. Kucuk. Benesse Kodomo Challenge. Ayo kita memasak sambil belajar dengan Chef Koki bersuara. Sekarang kita masak bersama. Nah, sekarang ini kita mau masak menggunakan wajan ini. Coba Raffi nyalain. Wow. Wah, kita mulai masukin sayur deh. Ayo, sayur brokoli masukin dulu. Ya, brokoli itu bagus banget buat tubuh kita. Kemudian kita masukin daging. Daging mana? Pintar. Kemudian kita masukin telur. Telur mana telur? Telur, ya udah kita pecahin. Nah, satu lagi wortel. Ayo, wortel warnanya apa? Oranye. Bagus buat mata. Pintar. Sekarang diaduk. Nih, Raffi aduk. Berarti panas. Nah, sayur udah mulai matang. Nah, ini piring untuk Raffi. Masukin sini, sayang. Nah, ini untuk Mama. Ayo, Raffi bagiin brokolinya untuk Mama satu. Satu untuk Raffi. Nah, Benesse Kodomo Challenge.
Pilih yang mana ya? Kakak mau roti lapis bulat. Lapisi dengan tomat dan daging hamburger ya. Kakak mau roti lapis yang sangat lezat. Baiklah. Mentega, alas-alas. Mayones, alas-alas. Lapisi apa? Lapisi apa? Daging hamburger, irisan tomat, roti lapisnya sudah jadi. Roti lapisnya sudah jadi. Wah, terima kasih Bara. Untuk para warna, juga ada roti lapis segitiga dan roti lapis kotak. Selamat makan. Benesse. Kodomo Challenge. Ayo main bersama. Sebesar ini. Sebesar ini. Sentuh dan mainkan. Kamu mau memberi makan binatang yang mana? Sentuhlah binatang yang mau kamu beri makan. Gajah sangat suka apel dan rumput. Ini adalah apel dan rumput. Sangat gembira. Sentuhlah warna kuning dan merah secara bergiliran. Selamat datang. Terima kasih. Kakak Rini mau belanja apa ya hari ini? Kakak Rini mau belanja bawang bombay, wortel, dan bumbu kari. Tolong ya. Baik. Bawang bombay, bumbu kari, wortel. Kakak mau masak nasi kaling ya? Wah, hebat. Kamu bisa tahu. Nah, Moms and Dads, itu adalah video unboxing dari paket Kodomo Challenge Bahasa 1-4 ya, Moms and Dads. Dan Moms and Dads perlu tahu nih, ternyata udah banyak banget para ahli ataupun dari para psikolog ya kan, yang menyebutkan bahwa merekomendasikan program paket bahasa ini untuk si kecil nih. Salah satunya apa ya, kata expert tentang paket Kodomo Challenge Bahasa, khususnya tentang paket Kodomo Challenge ini sendiri. Nah, dari Dr. Teresia sendiri mengatakan, saya suka dengan produksi Majiro, mainan edukasinya. Karena Kodomo Challenge ini, mainan memang sudah diteliti. Selain edukatif, mainan edukasinya merangsang dari banyak sisi, seperti perkembangan bahasa dan melatih motorik halusnya. Dan dari konsultan psikolog, yaitu Ibu Rosmini, paket edukasi Kodomo Challenge ini membantu menstimulus potensi dan perkembangan anak atau multiple intelligence, dan juga dapat membangun kedekatan hubungan orang tua dengan anaknya. Wah, benar banget nih, membangun bonding antara orang tua dan si kecil tentunya nih paket Kodomo Challenge. Jadi bagi Moms and Dads nih yang pengen mendapatkan paket Kodomo Challenge, nah kita punya penawaran menarik loh. Apa ya penawarannya? Kita lihat. Wah, ternyata ada gratis ongkir ke seluruh Indonesia dan juga diskon 10% untuk mainan paket Kodomo Challenge Bahasa. Coba kita lihat next-nya. Nah, ini paket 1, 2, dan 3 harganya dari 495.000 menjadi 445.000. Ya kan, diskon 10% dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Dan untuk paket yang keempat, kita lihat.
Nah, dari harga 682.000 menjadi 613.000. Dan ini salah satu yang paling favorit banget nih sepertinya untuk Moms and Dad memperkenalkan banyak kosakata baru kepada si kecil nih dengan mainan Hatenanda ini. Oke, next-nya. Nah, bagi Moms and Dad ternyata ada hadiah menarik loh kalau Moms and Dad langsung membeli 2 paket sekaligus karena bisa di-redeem ya kan, redeem si Shimajiro Reward Point-nya. Jadi di dalamnya ada Shimajiro Reward Point, ada stikernya, silakan di-redeem dan nanti akan mendapatkan Shimajiro Bed Towel untuk si kecil. Next-nya. Nah, ini dia nih. Tadi Mbak Devi bilang si kecilnya anaknya juga pernah berlangganan paket Kodomo Challenge Hop. Jadi paket Kodomo Challenge Hop ini merupakan program paket Kodomo Challenge yang dipersiapkan untuk si kecil lanjut untuk sekolah atau mungkin TK ataupun playgroup ya, Moms and Dads mendampingi si kecil nih sambil sekolah ya kan, menjalani TK ataupun playgroup-nya. Jadi sifatnya ini berlangganan ya Moms and Dads selama 12 bulan ataupun 6 bulan. Jadi Moms and Dads tinggal pilih aja salah satunya. Nanti setiap bulan paket Kodomo Challenge akan hadir nih ke alamat rumah Moms and Dads untuk menemani Moms and Dads dan si kecil bermain. Jadi Moms and Dads nggak perlu pusing-pusing lagi nih, kira-kira bulan ini mainan apa ya buat si kecil. Tentunya Kodomo Challenge akan membantu Moms and Dads nih dalam membangun bonding dengan si kecil dan memberikan pembelajaran yang menarik tentunya untuk si kecil. Dan hadiahnya langsung mendapatkan Shimajiro Bed Towel ya Moms and Dads. Next-nya. Nah, jadi bagi Moms and Dads yang tertarik untuk membeli paket Kodomo Challenge bahasa ini ataupun mungkin paket hopnya ya berlangganan, silakan ketik mau ke 0813-1897-7414 hanya untuk 20 pembeli pertama ya Moms and Dads. Yuk buruan chat mau ke nomor 0813-1897-7414. Ini merupakan nomor official dari Kodomo Challenge. Jadi Moms and Dads tinggal reply aja ya kan, konfirmasi link webinar hari ini, tinggal ketik mau aja, nanti akan dibantu oleh staf edukasi kita nih. Kapan lagi Moms and Dads dapat gratis ongkir ke seluruh Indonesia dan juga diskon 10% nih untuk paket Kodomo Challenge bahasa. Yuk buruan untuk Moms and Dads ketik mau aja langsung, nanti akan tentunya dibalas oleh staf edukasi kita. Oke, itu adalah informasi tentang produk Kodomo Challenge bahasa dan tentunya Moms and Dads akan segera hadir nih paket terbaru lagi dari Kodomo Challenge ya kan. Jadi ada seri bahasanya yang kelima dan juga ada seri bahasa Aku Bisa. Jadi seri bahasanya ini tentunya untuk memperkenalkan bahasa kedua nih untuk si kecil. Wah, menarik banget Moms and Dads. Jadi Moms and Dads nanti ditunggu aja ya untuk seri edukasi yang kelima dan ke-1 dari paket Aku Bisa tentang pilot training. Nanti akan segera hadir. Jadi Moms and Dads tunggu aja. Jadi bagi Moms and Dads yang pengen memperkenalkan bahasa kedua nih, paket yang kelima mungkin bisa cocok nih untuk si kecil di rumah. Tapi nanti ya Moms and Dads terus ikuti informasi kelanjutan dari paket Kodomo Challenge ini di Instagram kita ataupun mungkin di website kita tentunya. Oke deh, Moms and Dads, itulah informasinya Moms and Dads tentang paket Kodomo Challenge bahasa dan paket yang terbarunya nih yang akan segera rilis sebentar lagi ya Moms and Dads di bulan April ini, ditunggu aja tentunya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A yang ditunggu-tunggu Moms and Dads dan udah banyak banget pertanyaannya nih yang saya lihat di komputer saya nih, ada 55 pertanyaan yang udah masuk ya Moms and Dads dan banyak banget nih Mbak Devi. Mbak Devi udah, masih di mute Mbak Devi. Oke, banyak banget nih pertanyaan yang Mbak Devi dan memang iya, Mbak Devi mungkin bisa agak deketan ya mic-nya. Oke. Nah, Mbak Devi, ini banyak banget pertanyaannya terkait dua bahasa ini, karena memang yang kita tahu ya, maksudnya sekarang kayak tuntutan ya untuk bisa dua bahasa gitu istilahnya ya. Tuntutan zaman ya, yang semakin kayak udah nggak ada batas antara negara satu dengan negara lainnya, jadi komunikasi internasionalnya mau nggak mau dengan bahasa Inggris nih. Iya, betul. Nah, untuk si kecil sendiri nih, menurut Mbak Devi sendiri kan sekarang banyak banget ya tayangan berupa YouTube Kids ya kan, atau mungkin pembelajaran online berupa audiovisual juga untuk si kecil. Nah, kira-kira gimana menurut Mbak Devi dengan adanya pembelajaran mungkin dalam bentuk audiovisual bahasa Inggris atau mungkin
si kecil yang mungkin udah terpapar ya, maksudnya udah sering ditunjukin juga tentang YouTube Kids yang mungkin banyak banget bahasa Inggrisnya juga nih menurut Mbak Devi. Ini soalnya rata-rata banyak nih yang nanya kalau YouTube Kids gimana ya gitu. Apalagi kan ngaruh juga ya ke screen time kayak gitu-gitu Mbak Devi. Oke. Oh, sebenarnya kuncinya itu nggak ada masalah ya, YouTube Kids itu nggak ada masalah, atau program audio visual itu nggak ada masalah selama kalau untuk anak-anak di bawah 7 tahun memang terkait screen time adalah pembatasan waktu. Ya. Nah, pembatasan waktu ini kan kalau secara wajarnya ya di usia 2 tahun ke atas kan berapa? Udah banyak ya sebenarnya yang menyampaikan 2 jam ya kalau nggak salah 2 jam di 2 tahun ya maksimal total. Nah, kemudian seiring bertambahnya usia ya bertambah jamnya. Tapi selama pandemi itu jadi berubah lagi terkait tentang seberapa banyak boleh mengkonsumsi screen time. Ya, yang penting itu kalau menurut saya ya waktunya jangan terlalu banyak ya, misalnya 10 jam per hari nonstop lagi. Ya udah Zoom-nya apa sekolahnya juga via screen time ya. Kemudian juga nanti habis sekolah juga tetap screen time juga ya. Boleh, asalkan waktunya ya tidak disesuaikan aja sama usianya. Di bawah 2 tahun itu kan harapannya adalah screen time-nya itu kalau bisa nggak ada ya. Kalau bisa nggak ada di bawah 2 tahun. Tapi kalaupun ada itu adalah boleh video call, kemudian TV ya itu boleh sebenarnya kalau di bawah 2 tahun. TV kan agak besar ya, jadi mata gitu. Dan waktunya pun kalau nggak salah adalah sekitar 1 jaman atau sampai 2 jaman ya kalau di bawah 2 tahun. Nah, tuh. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nih, maksudnya si kecilnya ini sebenarnya belum begitu fasih ya untuk berbicara seperti itu ya Mbak Dev. Cuman maksudnya si orang tuanya sudah menunjukkan kayak mungkin ya YouTube Kids yang memaparkan kayak bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Itu gimana Mbak Dev kira-kira? Oke. Jadi dia dalam bahasa Indonesianya juga belum bagus gitu ya. Belum bagus gitu. Oke, harus dilihat dulu kemampuan bicara dan bahasanya dia sesuai nggak sama usianya. Contoh, kalau 1 tahun itu kita belum harap dia bisa ngomong, belum ya. Tapi 1 tahun itu kita berharapnya kita nunjuk kemana dia ikut ngeliat yang kita tunjuk itu. Ya, jadi lihat bahasa tubuhnya. Kalau bahasa tubuhnya itu circle of communication-nya oke, banyak sama kita, itu artinya nggak ada masalah di perkembangan bahasanya dia. Ya, tapi kalau misalnya usianya 1 tahun nih, tapi secara bahasa tubuh kita panggil-panggil nggak nengok gitu ya, kita ngelihat kucing, adek lihat tuh kucing tuh, deh lihat kucing, dia nggak ikutan nengok. Nah itu baiknya dievaluasi dulu perkembangannya, screening tumbuh kembang dulu ke psikolog atau ke dokter, habis itu baru deh dievaluasi lagi karena memang itu pertanyaannya bagus ya, pertanyaannya bagus sekali. Kita memang nggak bisa tahu kalau anaknya belum bisa ngomong, tapi kita bisa lihat dari bahasa tubuhnya. Sama bahasa tubuhnya tuh yang kayak gimana, yang kayak tadi. Kalau kita panggil, nengok atau enggak. Kemudian kalau kita panggil namanya gimana, dia datangin kita atau enggak. Kalau kita bilang, kalau 1 tahun ya, misalnya itu 1 tahun. Atau kalau 1 tahun itu juga bisa tadi, itu lihat tuh sana, dia ikut ngelihat. Nah, itu harus dilihat dari bahasa tubuhnya sesuai atau enggak untuk anak seusianya. Kalau misalnya baby ya masih 6 bulan, nah itu kalau kita kayak bikin suara-suara, dia nengok nggak ke arah suara itu. Nah, jadi itu yang mesti kita lihat sih bahasa tubuhnya, walaupun bahasa verbalnya kan belum ada, ya. Oke. Jadi memang harus dilihat lagi ya, dan mungkin bisa dikonsultasiin ya Mbak Devi kalau yang seperti itu ya Mbak Devi, apakah mungkin terlambat berbicara atau terlambat bahasa, itu ya Mbak Devi? Betul ya. Betul sekali. Oke,
Oke. Nah, Mbak Devi, gimana sih kayak membedakan gitu? Tadi kan penjelasan tentang terlambat berbicara dan terlambat bahasa, ya kan? Nah, maksudnya kalau terlambat bahasa itu di usia berapa kira-kira bisa ketahuannya gitu? Kalau terlambat berbicara itu bisa ketahuannya di usia berapa kira-kira gitu, Mbak Devi? Ada nggak sih iniannya pembedanya gitu? Perbedaannya sih hampir sama ya untuk hal kapan kita mulai bisa melihatnya itu sebenarnya hampir sama ya. Tapi kalau bahasa itu awalnya selalu adalah kemampuan atensi. Ya, bahasa dan bicara maksudnya. Bahasa dan bicara itu selalu awalnya kemampuan atensi dulu. Kalau kemampuan atensinya terlambat, nah itu biasanya bahasa dan bicaranya terlambat juga. Jadi yang awal sekali biasanya itu bisa kita lihat adalah fokus dari si anak ini. Ya, yang paling mudah adalah ya kita lihat aja kayak tadi kalau misalnya bayi itu dia dipanggil ya mungkin nggak mesti panggil namanya ya, tapi kalau ada suara-suara misalnya suara bel, dia nengok ke arah suara bel itu gitu. Lebih besar lagi apa? Ya lebih besar lagi dia udah mulai bisa nunjuk-nunjuk suatu barang. Dia udah mulai bisa bilang kayak gitu. Dia mulai bisa bilang mau, terus dia geleng-geleng-geleng. Jawab gitu ya. Nah, ini sebenarnya yaitu screening tumbuh kembang tadi. Nah, antara keterlambatan bicara dan bahasa udah bisa mulai dilihat dari umur berapa ya, dari sangat dini sekali tapi kira-kira ya seringnya itu memang di 2 tahun lebih jelasnya. Ya, di 2 tahun. Dua-duanya bisa bersamaan. Lebih jelasnya di 2 tahun. Ini ya, ledakan bicara anak ya, Mbak Devi. Betul, language explosion. 2 tahun, jadi bisa ketahuannya di situ ya, apakah anak ini memang terlambat berbicara, ya kan? Karena ketika terlambat berbicara akan mengikuti juga terlambat bahasanya, gitu ya, Mbak Devi? Iya, betul. Ya, jadi biasanya yang pertama kali kita lihat memang bicara ya, karena kan bicara itu tadi berarti printernya kan. Yang paling kita lihat biasanya ini bicaranya kok belum banyak ya, bicaranya kok belum jelas. Nah, setelah nanti diperiksa baru kita lihat ternyata ini dari bahasanya nih ternyata gitu. Oke, paham. Semoga Moms and Dad terjawab ya, Moms and Dad, untuk tadi nih yang masalah bahasa, masalah video dan visualnya. Ini soalnya banyak banget pertanyaan sih tentang YouTube Kids ini, Mbak Devi. Oke. Nah, Mbak Devi, sekarang kan banyak juga ya, maksudnya TK, playgroup yang kayak apa ya, maksudnya full English gitu, ya nggak sih ya? Dan banyak banget juga Moms and Dad nih ternyata di rumah ini bahasa ibu ya kan yang digunain, tetapi ya karena pengen men-trigger anak untuk bisa bahasa Inggris, ya kan dimasukinlah sekolah mungkin yang memang full English. Kira-kira si kecil ini bisa nggak ya beradaptasi, Mbak Dev? Maksudnya dengan situasi kondisi di rumahnya ini lebih banyak memang maksudnya lebih fokus memang bahasa ibunya gitu. Gimana kira-kira Mbak Dev? Jadi beda ya sama bahasa di sekolahnya ya. Betul. Maksudnya. Oke. Kita harus kembali lagi kepada milestone itu apa? Milestone itu tumbuh kembang si anak itu sesuai atau enggak untuk usianya dia. Ya, kalau memang sesuai, nggak ada masalah ya. Kira-kira pas kita observasi main, oh ya sama lah sama anak usia dia nih gitu ya. Itu boleh aja, nggak akan ada masalah. Ya, sekolah maupun di rumahnya beda, dia akan bisa catch up, akan bisa memahami. Tapi yang berbahaya adalah tadi, kalau anaknya ternyata ada keterlambatan. Nah, itu lebih baik sekolahnya dan rumahnya sama dulu aja, ya. Sampai nanti mungkin anaknya udah terapi, ya, udah bagus tumbuh kembangnya, barulah kita masukkan ke sekolah yang beda bahasanya dengan bahasa di rumah, gitu. Oke, jadi memang harus dilihat dulu ya ketika memang bahasa ibunya memang sudah full bisa, maksudnya bisa memahami ya kan, nggak cuma bisa doang tapi bisa paham juga maksud dan tujuannya gitu, bisa ya maksudnya masuk ke sekolah yang mungkin full English ya. Nggak ada masalah, kalau anaknya itu perkembangannya oke, sama dengan anak lain, nggak ada masalah, mau di sekolah bahasanya Rusia, Inggris apa nggak ada masalah.
di rumah tetap bahasa Indonesia itu no problem. Bahkan anak itu justru dia jadi lebih ini ya, lebih apa? Lebih memahami gitu, lebih terbuka dia pemikirannya tentang oh ternyata bahasa itu ada banyak ya. Jadi terstimulasi lagi kan kemampuan berpikirnya gitu dengan catatan ya itu dari awal tuh nggak boleh ada keterlambatan. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dari Mam Astri ini ada yang bertanya ya kan, kalau anak kita ajak bicara bahasa Inggris paham, tapi dia maunya jawabnya bahasa Indonesia ya kan, apakah kita biarkan saja ya kan, atau perlu diarahkan gitu, perlu diminta jawaban bahasa Inggrisnya juga gitu. Usia anaknya ini 3 tahun dan 5,5 tahun. Oke. Jadi maunya cuma jawabnya pakai bahasa Indonesia aja ya. Tadi umurnya berapa? Maksudnya nanya apa pakai bahasa Inggris, anaknya paham. Cuman jawabnya maunya bahasa Indonesia gitu. Si anaknya bingung cara mengutarakannya atau mungkin memang pengen jawabnya bahasa Indonesia aja. Gitu. Oke. Umurnya tadi berapa? Sorry. Yang satu 3 tahun dan yang satunya 5,5 tahun, Mbak Dev. Oh, oke, masih kecil sih. Ini harus kita gali lagi ya lebih dalam. Sebenarnya kenapa sih dia nggak mau jawab pakai bahasa Inggris ya? Apakah gini ya? Apakah pernah nggak ada pengalaman dia jawab pakai bahasa Inggris nih? Terus disalah-salahin mulu, kayak nggak gitu ngomongnya, jangan kayak gitu. Gitu ya, karena kayak kemungkinan ya, ini baru kemungkinan siapa tahu ada pengalaman seperti itu gitu ya. Nah, kalau memang penyebabnya adalah pernah ada pengalaman seperti itu dan pengalamannya berulang, nah itu kita harus berarti mengerem gitu ya komentar-komentar yang mungkin akan membuat dia ciut gitu ya ketika ngomong. Jadi kita rubah. Bukan mengomentari, tapi kita puji apa yang udah bagus. Meskipun ketika dia ngomong bahasa Inggris masih ada yang kurang-kurang ya. Ya udah yang kurang-kurangnya itu nggak usah kita bahasnya nanti aja. Tapi cara memberi kritik pada anak itu ada yang disebut namanya sandwich teknik ya. Sandwich teknik itu pertama kita puji dulu apa yang bagus. Habis itu baru kita kasih tahu apa yang salah, apa yang kurang bagusnya, apa yang harus diperbaiki. Habis itu baru kita tutup lagi dengan apa yang bagus. Jadi contohnya, ih kakak bagus banget tadi ngomongnya udah lancar, bilang misalnya apa? Bilang komputer misalnya gitu ya. Kakak bagus banget bilang color-nya udah bener, misalnya gitu ya, color-nya udah bener, tapi tadi baru kita masukin kritiknya, tapi tadi yang ini kalau warna ungu bilangnya purple kak, tapi kakak udah bagus kok kak bilang color-nya udah sesuai color gitu. Jadi pujian, masukin kritiknya, habis itu pujian lagi. Ya, mungkin itu ya kalau memang penyebabnya itu. Atau bisa juga penyebabnya lain, misalnya dia memang mungkin belum mau atau belum merasa bisa. Nah, berarti kita lebih perbanyak lagi tuh ajak ngobrol aja terus bahasa Inggris, main, dan sebagainya. Ya, karena kan memang pengenalan bahasa itu harus berulang-ulang-ulang. Nah, oke, semoga terjawab ya tadi Moms. Nah, Mbak Dev, berarti kan maksudnya tadi bisa dibilang si kecilnya ini, maksudnya kalau orang tuanya ini wajib nggak sih, kayak kan tadi kan udah salah ya Kak, maksudnya dia pengennya bahasa Inggris gitu, boleh nggak sih kayak orang tuanya jawaban yang bahasa Inggrisnya tuh kayak gini gitu. Maksudnya kayak ngasih contoh lagi gitu Mbak Dev, walaupun even kayak anaknya jawabnya bahasa Indonesia gitu. Boleh ya, boleh aja, nggak masalah. Jadi kita kasih tahu, kakak bisa jawab bahasa Inggrisnya kayak gini kak. Nah apalagi ini usianya itu belum terlalu besar ya, masih 5 tahun, 3 tahunan. Nah jadi ya kita aja yang kasih contohnya, nggak apa-apa, nggak masalah.
Oke. Nah, Mbak Dev, ini ada yang menarik juga nih dari Moms Hadi. Jadi pagi Mbak, anak saya ini usianya 3 tahun 10 bulan. Sekolahnya di sekolah Islam dan belajar di IF. Nah, untuk bahasa Inggrisnya dan papanya ini warga negara Jepang. Nah, boleh nggak ya kayak misalnya nih bahasa ibu mungkin udah lancar ya, dan dia masuk ke IF sambil memperkenalkan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya ini dibilang masih sedikit gitu, belum terlalu banyak, belum fasih lah gitu. Nah, pengen memperkenalkan bahasa bapaknya nih yang warga negara Jepang gitu. Kira-kira boleh nggak ya jadi tribahasa nih jatuhnya? Oke, bahasa ketiga ya. Balik lagi, kuncinya sebenarnya otak manusia itu sangat capable ya dalam belajar bahasa, berapa banyak pun juga sangat-sangat mampu. Ya, kembali lagi kepada itu. Dan prinsip yang kedua, apakah ada keterlambatan dalam kemampuan berpikir termasuk fokusnya terlambat atau enggak? Kalau fokusnya ada terlambat, baiknya jangan dulu. Ya, baiknya jangan dulu. Kemudian juga, tapi kalau fokusnya nggak ada masalah, ya kecerdasannya juga nggak ada masalah, ya silakan aja. Ya, cuman memang untuk anak usia yang masih 5 tahun gitu ya, atau di bawah 5 tahun, jangan sampai kita inginnya sempurna, tiga-tiganya bisa. Ya, dalam tiga-tiganya, karena kalau dari penelitiannya ya, pasti akan ada salah satu bahasa yang dia memang fluent banget di situnya, gitu ya. Ada salah satu bahasa yang dia fluent sekali. Ya, jadi ekspektasi kita juga disesuaikan sebagai orang tua. Ya, kalau bisa sih jawabannya bisa-bisa aja, selama nggak ada keterlambatan. Ya. Yang penting nggak ada keterlambatan, jadi oke-oke aja ya. Apalagi usia segini kan lagi nyerapnya banyak banget ya Mbak Devi, bener nggak sih? Maksudnya usia anak 2-3 tahun itu nyerap bahasa atau kosakata itu kan banyak banget gitu. Jadi ya benar. Boleh ya, boleh selama nggak ada keterlambatan, dan lihat juga secara emosi anaknya siap nggak. Jangan sampai gini, kita terlalu banyak kasih dia les gitu ya, terus dia jadinya ngerasa stresnya berlebihan ya, itu yang harus kita perhatikan dari segi emosi. Misalnya dari kognitifnya oke, nggak ada yang terlambat, tapi dari segi emosinya coba kita lihat dulu. Apakah dia dari segi emosi sekarang misalnya aduh lagi rewel nih, lagi adanya baru lahir juga, lagi sering tantrum, marah-marah. Nah, itu ya udah jangan dulu, Mams. Apalagi misalnya lagi toilet training, udah gitu ada perubahannya banyak dalam satu waktu ya, toilet training, ya adiknya baru lahir. Terus kita tuntut lagi dia, yuk nambah ya lesnya bahasa Jepang juga. Wah, udah deh dia kayak pengen teriak aja kayak gitu. Ya, jadi perhatikan dari segi kognitifnya, dari segi emosinya siap atau enggak. Oke, jangan sampai memaksakan kehendak orang tua ya kepada anak. Itu kayaknya harus diiniin juga. Ya, betul. Nah, Mbak Dev, kira-kira metode belajar yang kayak gimana sih yang tepat nih untuk anak usia, maksudnya yang baru pengen belajar bahasa Inggris gitu? Apakah banyakin bukunya ataupun videonya atau bicara sama anak nih? Kira-kira nih ada Mom Safitrin yang bertanya, anaknya ini usia 3,5 tahun. Dia nanya metode yang tepat itu kayak gimana sih? Atau mungkin atribut-atribut apa aja sih yang harus dia siapin nih untuk belajar atau memperkenalkan bahasa kedua ini gitu? Oke, jadi untuk bahasa yang paling utama adalah interaksi. Kalau anaknya usianya masih di bawah 5 tahun ya. Jadi interaksi itu penting sekali ya. Interaktif lah ya gitu. Sehingga dia ada teman untuk ya sparring gitu ya, sparring bahasa itu. Yang pertama itu interaksi. Kedua adalah gambar. Nah, visual. Kalau ditambah dua-duanya visual plus interaksi, wah udah itu keren banget. Ya, jadi pertama interaksi, habis itu dari interaksi ini lanjut ke melihat dan mendengarkan. Ya, melihat dan mendengarkan ini boleh buku, boleh lagu, nyanyian, ya. Kemudian yang ketiga yang penting adalah bermain dengan objek.
ya, objek atau orang ya di sekitar dia. Jadi itu interaksi, kemudian kedua melihat dan mendengarkan, ketiga bermain dengan objek maupun orang. Itu yang utama. Itu yang utama ya, ada 3 tadi ya, interaksi, objek ya. Yang pertama interaksi, kedua melihat dan mendengarkan, boleh melihat buku, mendengarkan lagu ya. Ketiga baru bermain dengan objek atau bermain dengan orang. Ada 3 itu ya Moms and Dad. Jadi Moms Fitri mungkin bisa dipraktikkan nih, dan untuk Moms and Dad yang lain juga bisa dipraktikkan gitu. Yang pertama memang interaksi ya, karena memang nggak jauh-jauh bonding ya Mbak Dev, bonding antara orang tua dan anak gitu istilahnya, untuk ya untuk komunikasi, menambah kosakatanya dia gitu. Betul sekali ya, itu yang utama. Oke, nah Mbak Dev, kalau misalnya nih, ini ada Mom Dian yang menanya, apakah kalau mau ngajarin bahasa kedua, baca buku bahasa Inggris pun perlu diterjemahkan? Iya tuh Mbak Dev. Perlu nggak sih kayak gitu Mbak Dev? Kayak maksudnya ya sambil diterjemahin juga dengan bahasa Indonesia. Oh oke. Apakah ada info usia anaknya berapa? Enggak ada info. Nggak ada ya. Mungkin bisa cek kalau misalnya masih ada nih Mom Nidia, usia anaknya berapa? Kalau ini memang kita kembalikan lagi pada usia anak. Terutama kalau yang tipe keluarganya adalah memang full bahasa Indonesia. Baru mendapat bahasa Inggrisnya itu setelahnya nanti baru di sekolah atau baru di program-program yang lain gitu ya, program enrichment yang lain. Nah, kalau misalnya keluarganya ini adalah tipe bahasa yang full Indonesia, nah, memang baiknya diterjemahkan aja, ya, terutama kalau anaknya usianya di bawah 5 tahun. Tapi penerjemahannya itu kira-kira nih, kalau anaknya udah ada yang bisa, nggak usah diterjemahin. Misalnya, he is walking, ya kan, dia lagi tuh, ya mungkin he is-nya nggak usah diterjemahin, walking-nya aja. He is walking, jalan nih dek. Kayak gitunya aja. Terus mungkin kita bilang he bring a lot of fruit. Ya misalnya gitu ya. Kita ngomong bahasa Inggrisnya, baru habis itu dia bawa ini deh, bawa apel. Nah, misalnya gitu, bawa banyak buah. Nggak apa-apa ya terjemahin, tapi ya itu bisa dipilih-pilih sih, makin besar anaknya, makin kecil kita butuh interpretasi. Kalau misalnya masih 3 tahun, 4 tahun, apalagi keluarganya itu full bahasa Indonesia, nah baiknya itu kita terjemahin aja beberapa kata yang kira-kira dia belum ngerti. Ya. Oke, paham. Jadi disesuaikan dengan usia anaknya ya, istilahnya. Kalau misalnya 1-5 tahun, kalau bisa memang ada bahasa-bahasa itu memang harus diterjemahkan ya, supaya maksudnya nggak gagal pemahaman ya anaknya, nggak gagal pemahaman sama artinya, means-nya gitu. Iya. Karena kan banyak banget ya anak-anak kayak cuman tahu bahasa Inggrisnya, tapi malah bahasa Indonesianya dia nggak tahu nih maksudnya apa, ya kan? Betul. Ada memang banyak sih yang kayak gitu. Iya, jadi anak-anak yang kayak mungkin dari kecil udah bahasa Indonesia mulu gitu, kenal bahasa baru gitu kan, kayak bingung gitu, ini apa ya sebenarnya gitu. Jadi bahasa itu ya, bingung bahasanya, jadi kena deh. Ya karena masih belajar tuh dia. Betul, karena masih belajar ya kan. Jadi kalau bisa tetap dituntun ya, begitu. Ya, diterjemahin aja, tapi nggak usah semuanya yang kira-kira dia belum tahu. Nah Mbak Dev, ini banyak banget ya kan problem moms and dads juga nih. Mungkin kecilnya nih bukan cakap dalam bahasa ya Mbak Dev. Maksudnya kan ada ya tipe-tipe anak yang mungkin cerdasnya nih cerdas. Ada yang mungkin lebih ke musik ya kan, atau mungkin lebih ke bahasa gitu. Nah mungkin salah satu tipe anak yang mungkin nggak cerdas bahasanya gitu. Jadi kayak susah nangkep nih, walaupun kayaknya mungkin bahasa ibunya udah fasih nih, tapi susah nangkep dari sisi bahasa kedua. Itu gimana ya Mbak Dev kalau misalnya memang problemnya seperti itu gitu. Kalau misalnya memang kayak gitu, bisa kita lihat juga sih seberapa sering kita memaparkan bahasa kedua ini. Gitu.
Karena makin sering kita paparkan, baik itu dari segi misalnya orang tuanya ngomong gitu ya, atau misalnya dari segi bisa juga dari segi dia diperdengarkan lagu-lagu gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita paparkan terus ya, tapi nggak berlebihan ya, atau orang tuanya berinteraksi gitu ya, mama papanya saling ngobrol bahasa Inggris, itu sebenarnya kalau dipaparkan terus sebenarnya bisa. Ya, sebenarnya bisa. Nah, kalau misal jadi kita harus lihat seberapa sering dipaparinnya. Kalau cuma sekali, 2 kali ya wajar lah anaknya belum bisa. Ya, tapi kalau sering sih biasanya normalnya anak itu akan cukup bisa menangkap. Nah, kalau misalnya kita udah cukup sering paparkan ya bahkan hampir setiap hari, tapi kok anak ini kayaknya untuk vocabulary bahasa Inggris yang basic pun, color atau benda-benda kayak apple, ball, itu dia belum nangkep ya, padahal terlalu sering. Nah itu menurut saya baiknya diperiksakan aja dulu. Ya, karena secara normalnya anak kalau sering dipaparkan bahasa baru biasanya bisa. Ya, kecuali nggak bisanya itu biasanya ada masalah. Ya. Jadi kalau kayak begitu case-nya langsung diperiksakan aja gitu aja ya Mbak ya. Iya, Karena memang ketika ya biasanya orang ala bisa karena biasa ya, karena udah sering pasti lama-lama pasti bisa gitu ya kan. Secara ininya juga. Betul. Terutama dalam hal bahasa ya. Kalau di bahasa tuh memang makin sering dipaparkan tuh insya Allah pasti bisa anaknya. Ya, nah kalau misalnya nggak bisa harus diperiksakan. Gitu. Oke, Mbak Devi ternyata itu pertanyaan terakhir ya kan dari saya. Nah mungkin Mbak Dev bisa nih mungkin nge-resume ya kan keseluruhannya yang pengen disampaikan kepada moms and dads ya di rumah nih. Baik, moms and dads di rumah dalam memperkenalkan bahasa kedua untuk anak, tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut ya. Pastikan anak tidak memiliki keterlambatan baik dalam bahasa maupun bicara. Kalau tahapannya bahasa dan bicara, lihat bahasa tubuhnya, ya, lihat fokusnya. Kalau misalnya memang belum bagus, baiknya segera periksakan dulu screening tumbuh kembang agar nantinya ketika dia sudah catch up, dia tetap bisa untuk belajar bahasa berikutnya. Jadi jangan khawatir, misalnya, wah anak saya terlambat, berarti selamanya nggak bisa bahasa kedua. Enggak, tetap bisa, asalkan diperiksa dulu, kita berikan program yang memang dia butuhkan untuk bisa catch up. Jadi tidak perlu khawatir untuk yang memang anaknya tidak ada keterlambatan maupun punya keterlambatan dalam bahasa untuk mengenalkan bahasa yang kedua. Baik, terima kasih ya Mbak Devi atas materinya dan juga diskusi kita pada pagi menjelang siang ini luar biasa sekali. Dan tentunya Mbak Devi ini salah satu expert ya yang nanti akan ada nih di bahasa kelima nih, karena kita bahasa paket edukasi yang kelima dari Kodomo Challenge nih. Wah, menanti banget nih pastinya Mbak Devi. Ya, aduh, oke, wah, nggak sabar nih nunggu produknya. Iya, nah jadi bagi moms and dads nih, saya informasikan nih bahwa kita akan mengeluarkan seri edukasi bahasa yang kelima, di mana itu tentang bahasa Inggris ya, memperkenalkan bahasa kedua nih. Jadi full English dari sisi buku edukasinya, video edukasinya, dan juga mainan edukasinya moms and dads. Jadi moms and dads silakan tunggu ya untuk paket seri edukasi yang kelima dari paket bahasa dari Kodomo Challenge ini, karena tentunya akan membantu moms and dads memperkenalkan bahasa kedua pada anak. Dan terus istilahnya ikuti Instagram dari Kodomo Challenge untuk tahu informasi lebih lanjutnya. Oke, terima kasih ya Mbak Dev untuk hari ini. Sampai jumpa. Ya, bye-bye. Sampai jumpa moms and dads. Bye. Oke, moms and dads, itu adalah bincang-bincang dan diskusi kita bersama dengan Mbak Devi seputar